Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, demen, senang, resep, at-tawabin, pada orang-orang yang suka bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang, demen pada orang-orang yang suka bersuci. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang dikehendaki jadi orang baik, maka ia akan difaqihkan di dalam urusan agama. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kemarin ngebahas apa, Bu? Bu? Haid? Pak, ngebahas apa? Perkara yang diharamkan dengan sebab haid. Haid doang. Satu di antaranya, orang haid itu haram untuk ditolak atau ditalak. Talaknya sah, tetapi hukum orang mentalak pada istri yang dalam keadaan haid itu hukumnya dosa. Makanya kan kemarin yang lebih diperinci adalah bab talaknya. Dan ternyata betul, Bu, kemarin ada orang datang ke rumah nanya. Orang, Bu, yang nanya, bukan monyet, bukan. Pak Ustadz, suami saya 2 tahun gak pulang. Selama 2 tahun itu gak pernah memberikan nafkah. Bagaimana hukum pernikahan kita? Kata yang nanya, kata kita jangan pernikahan kita, pernikahan situ. Ya, emang kita pernah nikah sama situ ya. Biasanya di dalam proses ijab qabul itu kan kadang suami suka membaca yang namanya sighot taklik. Suka ikut nggak? Kalau ada orang ijab qabul itu, kalau ada orang lagi jadi pengantin tuh, itu kan ada keterangan bila suami meninggalkan istrinya selama 6 bulan dan tidak memberikan nafkah, kemudian istri tidak ridha dan mengajukan kepada pengadilan, lalu pengadilan mengkabulkan laporannya, maka jatuhlah talak satu. Talak bukan salak. Ya. Artinya kalau ada laporan dari istri, kalau istri itu ridho, misalnya ridho atau ikhlas, nggak mengadukan kepada pengadilan, Bu, jatuh nggak talaknya? Ada istri nanya sama ke Pak Ustadz, Pak, saya ditinggal suami 2 tahun. Selama 2 tahun itu nggak memberi nafkah. Bagaimana hukum pernikahannya? Jawabannya apa, Bu? Hoi, itu istri ketalak apa tidak? Oh, berarti belum paham. Jatuh talak itu kalau istrinya mengajukan ke pengadilan agama. Kalau istrinya itu ridho, istrinya itu ikhlas,
walaupun tidak diberi nafkah, tetap hukum pernikahannya tidak sah, tidak tertalak. Itu batasannya 6 bulan. Kalau seumpama sudah 6 bulan, ya ini nggak sampai 2 tahun, baru 6 bulan, istrinya nggak ridho, kemudian lapor ke pengadilan agama, lalu gugatannya diterima oleh pengadilan agama, maka kalau pengadilan agama itu mengabulkan, jatuhlah talak talak 1. Talak 1 iddahnya, iddah itu penantian. Kalau sudah jatuh talak 1, kok selama iddah itu kok nggak ada berita, ya nggak ada kabar, tahu suami hilang apa kemana gitu, ya. Ya ambil orang. Suami siapa diambil orang, ya. Kalau sudah melewati masa iddah, ya iddah talak 1 itu adalah 3 kali suci. 3 kali suci kalau perempuan itu misalkan haidnya setiap bulan, berarti kan hitungannya 3 bulan. Kok nggak ada kabar, maka jatuhlah talak 2. Bedanya talak 1 dengan talak 2, kalau masih talak 1 itu tidak perlu yang namanya akad lagi, tidak perlu yang namanya ijab qabul lagi. Tapi kalau sudah jatuh di talak 2, walaupun masih bisa yang namanya rujuk, tapi tetap melalui proses akdu nikah lagi. Jadi pernikahannya diulang, bukan nikah lagi, bukan. Kalau nikah lagi sama orang lain, ya. Yang nikah sama bini tadi, ya nikahnya diulang, ya. Itu namanya diperbaharui, di reset ulang. Itu perbedaannya. Beda kalau seumpama, kalau bahasanya talak 3, talak 3. Kalau talak 3 itu tidak boleh untuk dirujuk, harus dinikah dulu si perempuan tadi, lalu diceraikan. Setelah melalui proses suami istri hubungan, kemudian iddah dulu. Ya nggak gampang, ya nggak gampangnya hukum kita menjatuhkan talak itu persoalannya seperti itu. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah. Pada dasarnya itu adalah hukumnya boleh tapi dibenci oleh Allah. Baik, itu ngebahas masalah kemarin. Nah, sekarang yang akan kita bahas, Bismillahirrahmanirrahim, asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum. Ibu masih ingat tayamum apa, Bu? Nggak ada. Tayamum itu bersuci dengan debu, namanya tayamum. Tayamum apa, Bu? Bersuci dengan debu, bukan guling-guling, bukan. Ya, bersuci dengan debu. Ada 3 sebab diperbolehkannya kita untuk tayamum. Ada 3, Bu. Yang pertama, faqdul ma'i, ketidakadaan air. Jadi musim kemarau, nyari ngalor kagak dapet, ngidul apalagi, ya ngetan ngulon ke atas, sampai ke atas, ke bawah kagak ada air, maka boleh kita untuk tayamum. Tadi tayamum apa? Bersuci dengan debu. Nanti kita ulang lagi caranya. Ini sebab-sebabnya dulu. Yang kedua, wal marodu, dengan sebab sakit. Sakit di sini yang ada hubungannya dengan air. Lah kalau sakitnya sakit gigi mah ya nggak boleh. Ya, sakit panu, sakit eksim, ya. Lu ngapa kok tayamum lagi sakit panu gua? Ya, kagak boleh. Apalagi sakit meriang, ya, merindukan kasih sayang. Allah. Itu mah kudu diguyur, ya. Ya. Sakit apa Pak Ustadz? Sakit meriang.
Lah lama kagak ketemu bini ya, merindukan kasih sayang ya. Sakit di sini yang berkaitan dengan air, misalkan kena luka bakar, atau misalkan pasca operasi, habis operasi nih, bagian anggota yang wajib dibasuh. Masih ingat rukun wudhu itu kan ada 6. Ada berapa, Bu? 6. 6 itu kan 2 tidak membasuh anggota, niat sama tartib. Coba saya pengen Ibu tahu, rukun wudhu yang pertama apa, Bu? Niat, alhamdulillah. Yang kedua, membasuh wajah, muka lo. Mashul wajhi, membasuh wajah, jangan muka lo. Ya. Batasan wajah min nabati sya'ri. Jadi kalau ada tumbuh rambut di sini, kalau misalkan tumbuh rambutnya sampai sini, ya wudunya sampai sini, tidak harus sampai jidatnya. Ya kalau kebetulan yang jenong ya ke sono, bablas ya. Min nabati sya'ri. Jadi bagian itu di sini. Ini tidak termasuk bagian daripada wajah. Bukan muka, bukan ya. Nah, itu yang namanya mashul wajhi, membasuh wajah. Membasuh dengan mencuci itu beda. Kalau mencuci itu nyiram itu sudah jatuh cuci. Tapi kalau membasuh, mengusap sambil membasahi. Kadang kan ada ketika orang membasuh tangan, itu tangan tidak dibasuh, cuman diguyur doang. Ya, apalagi kanan kiri jadi kayak cang-kacang panjang, yang panjang jaga ya. Jadi jangan ngocorin air, tapi diusap pakai tangan. Ya, kalau dulu orang wudhu itu kan pakainya bak. Kalau pakai bak itu kan airnya di bawah, jadi bisa dari tangan sampai siku. Kalau sekarang rata-rata orang wudhu itu pakai keran, airnya itu dari atas. Makanya tangan kita yang dibalik, bukan dari bawah, bukan, tapi dari atas. Kan mashul yadaini ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Dulu wudhu itu pakai bak, jadi bisa tangan nyelup, berarti tangan baru siku. Nah, sekarang airnya di atas, pakai keran, makanya dibalik tangannya. Nah, selama ini kan ibu bapak mungkin kalau wudhu kan begini, nah itu keliru, kecuali sudah begini. Jadi praktekkan kalau misalkan air dari atas, dari tangan dulu ke bawah ya, terus baru dibalik, terus 2, sekali lagi 3. Jadi bukan ocok. Ya, seringnya kan begitu ya. Insya Allah dengan ngaji jadi ngerti kita. Ya. Apalagi yang cang-kacang panjang ya. Ini lagi. Jadi sempurnakan. Yang pertama tangan kanan bimashil thalatha marrah, 3 kali basuhan. Jangan kayak tadi, tangan kanan dulu, terus kiri, kanan lagi, kiri. Kaki juga sama, kaki dilonjorin. Jangan. Kaki pun sama. Karena 4 anggota itu kan wajah, tangan, sebagian kepala, lalu kaki. Yang ke-6 tartib. Jadi sebetulnya anggota yang wajib dibasuh dalam wudhu itu cuma 4. 2 itu adalah rukun dan tartib. Rukun dan tartib itu adalah pekerjaan qalbiyah. Makanya disebut tartib karena kita tidak boleh mendahulukan yang sebetulnya tidak boleh didahulukan. Atau berbarengan, ibu wudhu di kolam renang, langsung terjun nawaitul bleng gitu, lah nggak sah, nggak ada tartibnya. Makanya kalau kita bicara tentang wudhu,
itu sebetulnya wudhu dengan 1 botol aqua itu cukup. Karena fardunya, karena wajibnya itu membasuh cuman sekali. Disunahkan ketiga kali atau meniga 3 kali kan, itu khawatir ada bagian yang tidak tercuci atau tidak terkena air tadi. Maka orang-orang kita atau menurut mazhab Syafi'i yang kita ajarin dari guru-guru kita, itu begitu datang pertama itu membasuh telapak tangan. Padahal membasuh telapak tangan itu hukumnya sunnah. Setelah membasuh telapak tangan, biasanya kita sambil baca bismillah. Ini bismillah dulu sempat dipersoalkan. Kita nggak boleh baca bismillah di dalam kamar mandi. Betul. Kalau ibu niat baca bismillah di dalam kamar mandi, hukumnya dosa. Masalahnya kan kita lagi wudhu, bukan sengaja di kamar mandi baca bismillah. Biar paham. Kalau ibu niat di kamar mandi gelar sejadah baca bismillah, lah itu beda. Lah bolehnya kita baca bismillah dan sunnah hukumnya sekalipun di dalam kamar mandi kita baca bismillah karena kita sedang melakukan wudhu. Kebetulan wudhunya di dalam kamar mandi, apalagi ibu-ibu cuman pakai kutang doang. Ya, ilok di luar baca bismillah. Ya. Nah ini biar dipahami. Kalau sengaja-ngaja kita masuk ke kamar mandi untuk baca bismillah kah, baca tasbih kah, ya jelas nggak boleh. Diperbolehkannya bahkan sunnah itu karena satu di antara sunnah dalam wudhu baca bismillah. Bukan bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim. Barulah kemudian kita ambil air untuk kumur. Itu juga sunnah. Berapa kali Bu kalau kumur? Boleh sekali, boleh 2, boleh 3, boleh 6 sambil kita istinsyak. Istinsyak itu mengisap air melalui lubang hidung. Bukan membersihkan lubang hidung, bukan. Nggak ada sunnahnya. Emang lubang hidung kita segede apa? Sampai segala kudu dibasuh. Ya, bukan membasuh lubang hidung, tetapi menghisap air melalui hidung. Itu boleh dilakukan sambil kita kumur. Jadi ambil air kumur sambil kita menghisap air lewat hidung. Disunahkan dibuang ke kiri kalau di kiri kagak ada orang. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ibu wudhu kebetulan di kiri itu ada orang, itu sebaiknya kita buang ke kanan, bukan kita melanggar sunnah. Karena khawatir kanan itu ada orang tersinggung. Apalagi orang sengaja disembur, buah gitu. Najis dah amal lu dah. Ya bisa kayak emang kesel tuh. Baru dah kita membasuh wajah sambil kita niat. An-niyatu qasdu syai' muqtaronat bi fi'li. Yang namanya niat, Bu. Yang namanya niat itu menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Soalnya niat menurut syariat dengan niat menurut bahasa kita itu beda. Ibu lagi ngaji di sini, gua niat pulang mau makan bakso. Itu dalam bahasa kita udah dikata niat. Padahal kalau secara syariat itu namanya azam, rencana. Rencana dengan niat beda. Kalau niat tadi, ibu udah pulang selesai ngajinya, duitnya ada, tukang baksonya ada. Ibu keluar sambil bawa duit, tukang baksonya juga ada. Jangan ibu gua niat pulang dari ngaji mau makan bakso. Duitnya orang ada, ya. Duitnya orang gablek. Ya namanya bukan niat. Nah kalau yang namanya niat tadi berbarengan dengan menyengaja dengan pekerjaannya. Niat sholat ketika kita takbiratul ihram, Allah di situ hati menyengaja. Sejaku niat sholat duhur 4 rakaat fardu karena Allah, itu yang namanya niat.
Kalau usolli, kalau nawaitu, itu lafadznya niat. Makanya ada saudara kita yang nggak mau pakai nawaitu gitu, Bu. Apa nawaitu? Nabi nggak pakai, ya. Ya udah biarin. Emang dia kagak mau, kalau kita paksa ya. Makanya dia mau puasa ya puasa aja. Nah kayak kita kan habis taraweh bareng-bareng, nawaitu somahotin an adai fardhi syahri, lah kayak Ramadan ya. Padahal kalau ditanya apa artinya, ya gue ikut Pak Ustadz aja dah ya. Apa artinya nawaitu somahoti? Ya pokoknya begitu. Artinya niat kita untuk puasa. Sebab niat puasa dengan niat sholat, niat wudu itu beda. Kalau niat puasa memang sebetulnya tadi kalau yang namanya ini dibarengi dengan pekerjaannya. Cuman khawatir kita itu kesiangan, nggak sahur, nggak niat. Kalau sudah diniatkan di habis tarawih berarti kita sudah punya niat. Dalam niat wudu pun sama. Ketika kita membasuh wajah inda ghuslil wajhi, disitulah qasdu syai' menyengaja kita untuk melakukan wudu. Nah setelah wajah dibasuh, kemudian tangan, sebagian kepala. Nah sebagian kepala itu menurut madhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik itu jami'ul roksi, semuanya harus dibasuh. Kalau madhab Syafi'i ringan, sebagian itu boleh di depan, boleh di samping, boleh di belakang. Ya kayak bapak-bapak misalkan depan udah kasih minyak sampai klimis banget ya. Ini kalau kena air, wah bahaya, lalat bisa kepleset ini. Ya, maka di belakang itu boleh. Walaupun cuma satu helai rambut, itu sudah sah hukumnya. Baru dah kaki. Jadi kalau ketika kita membasuh kaki itu harus diusap. Kalau seumpama ini kita contohkan kaki, kalau hanya cukup disiram, diguyur, ini dikhawatirkan selak-selak jari itu tidak terkena air. Yang itu berarti wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholatnya tidak. Sholat tidak sah, doanya juga kagak kabul. Itu jadi nyetrumnya tuh ke situ, bukan cuma PLN doang yang nyetrum. Sholat juga nyetrum. Lah kalau wudunya udah kagak sah, sholatnya juga kagak sah. Kalau sholat kagak sah nggak bakal diterima. Orang yang sah aja belum tentu diterima, apalagi yang kagak sah ya. Nah, iya. Makanya kudu belajar sahnya dulu. Urusan sah itu urusan kita. Sah itu ketika memenuhi syarat sama rukun. Perkara diterima itu urusan Allah. Jadi jangan mengatakan Allah kan maha tahu. Itu ilmu tauhid. Ilmu syariat kita kalau yang namanya sholat yang ngikutin syarat dan rukun. Wudu pun sama. Jangan kemudian kita dibilangin lu wudu kagak sah. Loh, emang lu tahu kagak sah? Sah tidaknya seseorang itu bisa diketahui dari tidak terpenuhinya syarat dan rukun. Kalau perkara diterima itu urusan Allah. Tapi kita bisa mengatakan wudu lu kagak diterima. Kenapa? Karena kagak sah gitu. Tapi kalau kita udah sah kok sampai ada orang mengatakan kagak diterima, nah ini kita berarti mendahului takdir. Tuh. Jadi kembali ketika kita membasuh kaki, ibu bapak sekalian, itu tidak cukup hanya disiram. Makanya dulu itu di pondok atau di masjid-masjid yang lawas, yang lama, itu biasanya dari kamar mandi itu ada kolam buat membilas kaki. Itu tujuannya itu agar selak-selak jari yang tidak terkena air karena kita wudhu itu pakai keran, itu dengan sebab direndam jadi semua terkena air, jadi suci. Nah setelah kita ambil air wudhu udah sempurna, disunahkan kita berdoa. Masih ingat doanya Bu? Masih doa setelah wudhu? Ya bareng-bareng. Allahumma barik lana fi. Ya salah ya.
Pantesan gorengan udah habis. Doanya Allah barik lana ya. Bareng-bareng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Angkat tangannya. Kan doa. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika ditiup tangannya, diusap agar kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kalau bisa mulai sekarang jangan Allahumma ja'alni, tapi Allahumma ja'alna. Nah, di sini artinya kami. Kami itu siapa? Yang punya laki ya biar lakinya juga soleh. Amin. Yang punya anak juga biar anaknya Nah, kalau ibu udah punya laki, udah punya anak, masih Allahumma ja'alni lah, enak dewek doang. Jadi doain anak-anak situ ya, bukan anak-anak kita, bukan. Laki-laki situ ya, didoain. Allahumma ja'alna, jadikanlah kami minat tawabina, orang-orang yang suka bertaubat. Ciri orang yang suka bertobat itu ketika dia salah, sadar atas kesalahannya, segera ucapkan istighfar. Jangan istighfar ngeselin aja sama laki ya. Istighfar. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal, dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang suka bersuci, wa ja'alna min ibadika sholihin. Ada 3 permintaan yang kita munajatkan, di mana fadilah daripada kita wudu, setiap tetes air wudu Allah akan jadikan malaikat, dan malaikat itu akan mengaminkan doa yang kita munajatkan. Makanya kalau mau nyumpain orang wudu dulu, Bu. Biar diaminin sama malaikat. Gua sumpahin lu orang kaya gitu. Jangan nyumpain orang susah. Udah susah hidupnya nyumpain orang susah ya. Tuh. Nah, ketika kita itu tidak ketemu air untuk wudhu, maka boleh untuk tayamum. Dan yang ketiga sebab tayamum, tadi sebab pertama sebab ketidakadaan air, yang kedua dengan sebab sakit. Nah, ini bahasa sakit termasuk orang yang nungguin. Ibu misalkan nungguin saudara yang dirawat atau diopnam di rumah sakit. Nah, hukum orang yang nungguin itu hukumnya sama dengan orang yang nungguin tadi. Artinya kalau kita harus ke kamar mandi untuk air wudhu itu kan bolak-balik, maka kita pun termasuk orang yang diperbolehkan untuk tayamum. Daripada repot, apalagi kamar mandinya itu misalkan di atas. Ada rumah sakit kamar mandinya di atas, ruang rawatnya di bawah. Ada lagi ruang rawatnya di atas, kamar mandinya di bawah. Ribet banget. Sementara kita harus nungguin saudara kita yang sedang sakit. Maka itu hukum orang yang nungguin sama seperti orang sakit. Tuh yang kedua. Jadi saya ulang, sebab pertama apa, Bu? Nggak ada air. Yang kedua sebab sakit. Nah, yang ketiga, air ada tapi jumlahnya terbatas, hanya bisa diperuntukkan untuk hayawan yang dimuliakan Allah. Hayawan yang dimuliakan oleh Allah itu selain dari ada 6 hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Wa khairul muhtarami sittatun. Ada 6 hayawan, bahasanya hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah, itu hukumnya seperti binatang yang tidak dimuliakan. Artinya ketika kita mau wudhu, ada air terbatas 1 botol, tapi ada orang yang nggak sholat tadi, tarikus sholah, dia kehausan.
Bahkan bahasanya kalau dia nggak minum dia mati, maka lebih baik dia mati. Ini fikih daripada kita harus tayamum. Saking kerasnya Allah kepada orang yang meninggalkan sholat. Makanya jangan sampai Buya punya laki, punya anak, jangan sampai ninggalin sholat. Maka ajak, kalau ibu mau sholat, bang, ayo ngapa bang sholat bang, daripada nanti abang disolatin bang ya. Yang kedua yang dimaksud dengan hayawan khairil muhtaram adalah wazanil muhson, orang yang zina muhson. Ada dua jenis zina. Zina itu artinya melakukan hubungan suami istri belum menikah, namanya zina. Kalau orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan hubungan atau melakukan zina, itu hukum zinanya namanya zina muhson. Hukumnya itu secara Islam, kita bicara secara syariat Islam, itu dikubur sampai leher orang yang melakukan zina muhson tadi, dan ditimpuk sampai mati. Na'udzubillah min dalik. Itu hukuman untuk orang zina muhson. Makanya ibu bapak hati-hati, udah punya bini jangan selingkuh pak ya bu ya. Nah iya, kalau seumpama yang belum nikah dengan yang belum nikah, ini namanya zina ghairu muhsan. Itu hadnya cuma ditimpuk 100, cuman ya na'udzubillah min dalik. Dan yang ketiga wal murtaddu, ada orang murtad kehausan, kalau seumpama dia nggak minum dia bakal mati, sementara kita punya air cukup buat wudu, maka lebih baik air itu dipakai untuk wudu daripada dikasih minum orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat wal kafirul harbiyu, kafir harbi. Kafir itu ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu non muslim yang ada di Indonesia, yang nggak galak. Harbi itu artinya yang memerangi. Kalau kafir atau non muslim yang ada di Indonesia, apakah Kristen, apakah Buddha, apakah Hindu, itu kafirnya kafir zimmi. Jangankan istilahnya ruhnya atau darahnya, hartanya saja haram untuk kita ambil. Itu kafir-kafir yang ada di Indonesia. Ya kecuali dulu zaman PKI udah nggak percaya sama Tuhan, memerangi kita. Nah, itu namanya kafir harbi. Termasuk mungkin ibu kalau suka nonton TV misalnya, ada tuh yang namanya Israel ya bu. Israel yang memerangi sama Palestina itu namanya kafir harbi. Jadi kalau seumpama ketemu sama kafir begitu, kita ada air dan air itu cukup hanya untuk minum kita, lebih baik air itu dipakai buat wudu. Dan yang kelima wal kalbul akur. Kalbu itu artinya anjing, al akur yang galak. Kalau anjing yang nggak galak, anjing bu, anjingnya nggak galak, itu lebih baik dikasihkan ke anjing. Kalau kita ada air yang terbatas. Makanya ada kisah, ada cerita, ada seorang pelacur masuk surga dengan sebab memberikan minum kepada seekor anjing. Artinya kalau anjing itu nggak galak, termasuk anjing itu hayawan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada dalam kisah anjing pun bisa masuk surga. Wakila kitmir, namanya kitmir. Kita pernah dengar cerita Ashabul Kahfi ya bu. Itu Ashabul Kahfi karena zaman waktu itu pemerintahannya atau rajanya raja yang zalim. Ada 7 anak muda yang menghindari daripada penyiksaan raja yang zalim. Kemudian dia bersembunyi di dalam gua
dan diabadikan dalam satu surah yang namanya surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu adalah gua. Wakila ada 8, satunya adalah kitmir, anjing. Ada yang mengatakan 7 termasuk anjingnya tadi. Nah, ketika dibangunkan oleh Allah itu ada selisih penghitungan. Ada yang menghitung 300 tahun, ada yang menghitung 309 tahun. Nah, 300 tahun itu perhitungan berdasarkan Masehi, 309 berdasarkan Hijriyah. Bayangin, tidur 300 tahun, Bu. Ibu pernah tidur 3 hari, Bu? Ini 300 tahun. Makanya begitu bangun berdebat, nih kita kayaknya tidur baru setengah hari. Kata yang lainnya, udah ini kita seharian tidur. Ada yang mengatakan coba kita cari anjing kita. Ternyata anjingnya sudah jadi tulang belulang. Ya berarti kan sudah begitu lama. Begitu dia mau belanja makanan ke pasar, mata uangnya sudah berubah. Itu mata uang kerajaan 300 tahun yang lalu. Akhirnya dipanggil oleh raja yang saat itu berkuasa. Maka ternyata itu 7 pemuda dengan 1 yang namanya anjing itu tidur selama 300 tahun. Makanya kalau ibu punya anak kok tidur mulu, itu pakai ilmunya Ashabul Kahfi. Dia sedang mengamalkan ilmunya Ashabul Kahfi. Tinggal ibu beliin anjingnya, taruh di sampingnya. Ya. Dan yang terakhir wal hinzir, dan yang keenam adalah B2 sebutannya ya, hinzir. Bedanya hinzir dengan celeng apa, Bu? Kalau celeng itu hidupnya di hutan, kalau babi itu di ternak, sama-sama hukumnya najis. Yang namanya hinzir atau babi itu semua najis, mau kulitnya najis, rambutnya najis, kulitnya juga najis. Yang nggak najis pada babi itu cuman majikannya doang. Majikannya itu kagak najis, kandangnya juga najis. Jadi kalau seumpama ketidakadaan air itu atau keterbatasan air itu cukup hanya untuk diminum atau dipakai untuk wudhu, kemudian ada 6 golongan binatang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tadi tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang melakukan zina muhson. Zina muhson itu orang sudah punya suami, udah punya istri, tapi melakukan zina, namanya zina muhson. Dan yang ketiga, orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Dan yang kelima, anjing yang galak. Dan yang keenam adalah hinzir, babi. Itu binatang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Kalau selain itu lebih baik air yang kita pakai untuk wudhu dipergunakan untuk wudhu. Jangan kemudian air itu dipergunakan untuk orang atau hayawan tadi. Adapun kaifiyahnya wudhu, tata caranya masih ingat, Bu ya? Wudhu tayamum. Tayamum itu pertama nakluruknin, pertama memindahkan debu ke tangan. Jadi kalau seumpama ini tembok misalnya, ini seumpama aja, ini kita letakkan tangan kita bidor batain, kemudian kita tempelkan agar terhindar dari batu. Takutnya begitu kita nempel ada batu, ya syukur-syukur ada emas kita ambil. Ya, kita tempelkan, misalkan ini tembok atau kita yakini lantai, ya kita tempelkan, lalu usap wajah kita. Pertama tempelkan
Jangan sampai antara tangan ini dengan tangan satunya itu bersentuh. Jadi tidak digosok-gosokin. Ya, pertama tempel, usapkan ke wajah, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Ini. Udah cukup sekali, jangan ke bawah. Ya, kalau ke bawah takutnya istiqmal. Jadi saya ulang, pertama tempelin, ya satu, terus ketukan, tempelkan ke wajah. Usapkan yang kiri ke kiri, kanan ke kanan. Gini, terus sampai ke tengah. Sudah cukup. Nggak usah sampai 2 kali. Nah yang kedua, tempelkan lagi. Kalau bisa jangan di tempat yang tadi, pindah. Tapi jangan jauh-jauh, ntar ibu pindah ke underpass. Ya, pindah sekiranya geser lah. Nah setelah tempelin, nah caranya yang kanan dulu. Antara telapak ini, batin telapak dengan batin telapak kiri jangan bersentuhan. Makanya caranya usapkan ke bawah, terus sampai kemari. Nah begitu kemari itu pindah kemari. Ya, ini mah caranya doang. Jangan diputar pelan-pelan kayak orang silat. Enggak. Ini biar dipahami. Jadi pertama usapkan ke bawah, terus sampai siku, terus ke atas, ini sampai pergelangan tangan. Ini kan sudah kena debu. Nah begitu sampai kemari, pindah ke tangan yang satunya, kirinya, dengan dohirnya ke bawah sampai siku, terus ke atas. Cuman bedanya ibu-ibu sekalian, kalau untuk tayamum itu diniatkan sesuai dengan hajat kita. Jadi niatnya itu disesuaikan. Misalkan ibu mau sholat zuhur, ya berarti aku tayamum niat untuk sholat zuhur. Ya kalau misalkan kita ajarin pakai bahasa Arab kan orang ngerti. Nawaitu tayamuma li sholatil zuhri. Nawaitu alah kagak bisa. Udah kita niat pakai bahasa kita. Aku niat tayamum untuk sholat zuhur. Nah begitu sholat zuhur selesai, itu tayamum batal. Jadi nggak bisa dipakai buat baca Al-Quran, apalagi nungguin sampai ditahan mulus-mulus kagak kentut-kentut ya. Emang ngapa? Ntar nungguin sholat asar lah, kagak boleh. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu selama kita belum batal wudhu, maka selama itu pula bisa dipakai untuk yang lain. Kalau tayamum, peruntukannya hanya untuk yang ia niatkan. Begitu selesai apa yang ia kerjakan, namanya tayamum itu sudah batal dengan sendirinya. Termasuk salah satu di antara batal tayamum itu kalau tayamumnya itu dengan sebab faqdul ma'i, sebab ketidakadaan air. Misalkan ibu tayamum nih, begitu selesai tayamum niat karena mau sholat zuhur, begitu Allahu Akbar rakaat pertama masih belum hujan misalnya, lah begitu mau salam turun hujan, itu tayamum batal karena datangnya air. Beda kalau misalkan tayamumnya dengan sebab sakit tadi, ya walaupun air banyak tetap masih diperbolehkan untuk tayamum. Demikian tentang bab tayamum. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang belum jelas atau ada hal lain yang mau ditanyakan, silahkan. Iya.